Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa kita memasuki bulan Desember, bulan yang penuh hikmat bagi kita semua, bulan yang penuh kemenangan di mana Tuhan Yesus ada bagi kita semua. Mari seberapa kita yang hadir, Shalom buat saudara-saudari yang ada di rumah yang lagi live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat waktu yang sejauh ini Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua izin-Mu Tuhan, kami boleh melalui di sepanjang tahun ini Tuhan. Dan sekarang kami memasuki di akhir tahun. Kami percaya semua campur tangan-Mu nyata bagi kehidupan kami semua Tuhan. Bapa dalam surga, sesaat lagi kami akan mulai ibadah. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar otoritas Allah menjadi dalam ibadah kami kali ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam ibadah kami saat ini. Berkati kami di sini semua Tuhan, berkati jemaat-Mu yang di rumah yang sedang live streaming. Tuhan Yesus sama-sama memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Kami mau datang Tuhan bersekutu di dalam hadirat-Mu. Perbaharui hati kami Yesus. Arahkan hati kami Yesus. Kami mau diam tenang dalam hadirat-Mu Yesus. Amin. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang kami rasakan hadir-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa
bawa kami lebih dekat, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di. Sekali lagi serukan, ku rasakan kasih-Mu, indah kekudusan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dan indahnya Engkau memenuhi hati kami, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yesus, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan penuh kerendahan hati katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Yesus, indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Angkat tanganku Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, amin, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hari. Oh, ku rasakan kasih-Mu Yesus, amin. Kami rasakan kasih-Mu, oh, indah keputusan-Mu Tuhan dalam hidup kami, penuhi dengan hati kami, haleluya,
sorak-sorai kemuliaan Allah kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa hati kami. Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, sembah sujud hanya bagi-Mu, Yesus. Engkau kudus, Engkau layak, berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami agungkan Engkau Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, jamah kami, urapi kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat hati yang datang dengan penuh kerendahan diri. Haleluya. Di bawah hidup kami Yesus. Haleluya. Sembah sujud hanya bagi-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu, Syukur hanya bagi-Mu. glory hanya bagi-Mu Yesus. Kami agungkan, kami tinggikan, kami sorak-sorai kemuliaan. Oh hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Besar kasih-Mu. Mari isi kekosongan hati kami Yesus. Jamah kami, jamah kami Roh Kudus, jamah kami, jamah kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Ucap syukur Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyayangi Engkau Yesus melebihi apapun. Kami mengasihi Engkau Yesus melebihi dari apapun Tuhan. Terus hadir dalam kehidupan kami Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Angkat suaramu kepada Tuhan. Angkat tanganmu hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi serukan. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Keselamatan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan
Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Sedalamnya lautan, begitu pula dalamnya kasih-Mu bagi kami Yesus. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Luar biasa kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita sampai di saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Kita mau berkata bahwa langit dan bumi boleh bergejolak, cobaan datang silih berganti, penyakit di mana-mana, tapi kita percaya Tuhan melepaskan kita dari segala penyakit. Amin. Kita angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa langit bumi, kami memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan tanpa nebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, amin. Masih ingin memuji nama Tuhan, amin. Lebih bersorak-sorai lagi saudara. Kita mau katakan bahwa ada kuasa dalam pujian. Oleh sebab itu, mari berikan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Tetap mengumandangkan bahwa Yesus amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gurun batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam namamu Yesus. Kami percaya bahwa di dalam namamu ada kemenangan. Haleluya. Sekali lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gurun batu keselamatanku. Engkau
berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Percaya segala kutu, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja, nama di atas, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada nasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mengaminkan bahwa di dalam Engkau banyak kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan Allah kita. Engkau kudus Tuhan, Engkau berkuasa Yesus. Haleluya. Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Kami lebih jauh Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu terus menghidupkan kehidupan kami Yesus. Amin. Kami angkat pujian kami Yesus kepadamu. Engkau mengetahui kedalaman hati kami Yesus. Kami mau Tuhan mengiring Engkau di dalam keadaan apapun Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah, perhatikanlah burung-burung di darat, Tuhan beri hati tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan cukup, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Perhatikan bunga-bunga di ladang, perhatikan bunga-bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
apalagi kita kesayangannya. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Angkat tanganmu, katakan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan sekali lagi serukan. Saat kau perlu Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya, sedangkan burung-burung saja Engkau beri makan, Engkau pelihara, apalagi kami kesayangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami terus hidup, kami terus kuat, karena firman-Mu menguatkan kehidupan kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sesaat lagi Tuhan. Tuhan Yesus tuntun, pelihara, sembuhkan Tuhan Yesus pelihara Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami akan menerima Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Iya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus masih memperkenankan kita boleh ada, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh menyembah Tuhan semuanya karena kasih-Nya sampai saat ini. Oleh karena anugerah-Nya masih boleh menuntun kita, memelihara kita. Pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan tahu atas kehidupan kita. Saat menangis Dia tahu. Saat mengalami apapun Dia tahu segala sesuatu. Olehnya sebab itu kita percayakan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Dan kita percaya bahwa hanya Dia yang berdaulat, hanya Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan saya ambil dalam Amsal 21 ayat yang ke-21. Kita belajar firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat yang ke-21. Kita baca dan belajar firman Tuhan di dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-21. Yang saya ambil tema yaitu mengejar kebenaran. Jadi di sini firman Tuhan kita harus percaya bahwa mengapa kita harus mengejar kebenaran. Karena dalam kebenaran kita mampu untuk mendapatkan hal yang sejati dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita hanya satu, untuk serupa dengan segambar dengan Dia. Makanya kita harus mengerti apa? Kebenaran. Kita mengerti kebenaran bukan berarti kita hanya langsung mengharapkan segala sesuatu terjadi seperti sulap terjadi dalam depan mata kita. Tetapi yang Tuhan ingin supaya kita tetap senantiasa berpengharapan, mengejar satu-satunya sumber, satu-satunya yang sejati dalam kehidupan kita. Seringkali terjadi kekalahan dalam kehidupan kita, seringkali terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita.
Karena mau dibilang kita mengerti kebenaran, tetapi kebenaran yang bagaimana? Seperti apa itu kebenaran? Karena Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu keputusan kita. Tuhan tahu setiap apapun tindakan yang kita lakukan. Dan tema yang sambil dalam pagi hari ini yaitu mengejar kebenaran. Mengapa kita harus mengejar kebenaran? Nah, di sini kita harus mengerti betul bagaimana sikap tindakan kita dalam mengiring Tuhan. Mengapa kita harus mengerti kebenaran? Karena hanya kebenaran yang mampu memerdekakan kita. Merdeka dalam masalah, merdeka dalam apapun. Nah, banyak setiap kita, banyak hal yang ingin kita capai, raih, rencanakan. Tetapi kita seringkali lupa akan melibatkan Tuhan. Kita boleh baca sama-sama dalam nats kita pada pagi hari ini. Dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-21. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bayangkan, kita harus betul-betul memahami, kita harus betul-betul memikirkan dalam hal ini. Kalau dalam hal ini kita harus betul-betul meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dengan kebenaran, kita di situ Tuhan senantiasa membuka setiap jalan-jalan yang kita seringkali buntu. Ketika kita meraih itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dikatakan dari apa? Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Dalam hal ini, dalam situasi kondisi hari ini, kita tidak tahu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin kita nonton berita yang terjadi di mana? Semeru ya. Gempa. Orang pada lari semua. Gempanya bukan seperti gempa. Ini seperti kita ditutupi dengan awan hitam langsung kayak tenda. Ditutupi gelap jadinya. Orang bilang gelap mau hujan kah atau gelap apa? Padahal gempa. Jadi kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan satu, yaitu kita harus mengenal Dia. Mengejar kebenaran. Karena hanya kebenaran yang mampu membawa kita di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Amin. Ada hal-hal yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita. Betul, kita harus menghidupi kehidupan kita. Tuhan tidak larang, tetapi di sini fokus kita dikatakan apa? Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan apa? Memperoleh kehidupan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan lah kita bilang, amin. Rancangan apa? Damai sejahtera, sukacita. Semua hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi orang yang mengejar apa? Kebenaran. Nah, di sini dalam Amsal ini harus kita memiliki betul-betul hikmat daripada Tuhan dalam mengambil keputusan kehidupan ini. Karena tanpa hikmat Tuhan, Salomo mengajarkan kita, Amsal Salomo sini, supaya apa? Supaya membawa kita lebih mengenal Dia, lebih mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Ketika kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan hikmatnya sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak keluar dari apa? Rencana Tuhan. Kenapa kita seringkali dalam kehidupan ini kurang damai sejahtera, penuh dengan kekhawatiran, dengan hal-hal damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita karena apa? Hidup kita tidak sesuai dalam rencana Tuhan. Nah, Alkitab jelas mengatakan apa? Dahulukanlah kerajaan dan kebenarannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan apa? Memperoleh kehidupan. Engkau tidak akan mencari hal-hal yang dunia cari, tetapi ketika kau mencari Tuhan, apa yang tidak pernah timbul, apa yang tidak dengar, itu yang Tuhan siapkan. Kadang-kala kita tahu ayat ini gampang untuk mengatakan teorinya, tetapi keputusan hati kita seringkali melangkah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menentukan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Orang yang mengejar kebenaran, Tuhan senantiasa pelihara. Malaikat Tuhan berkemah kepada orang yang benar. Orang yang benar pasti mencari kebenaran. Berarti orang yang tidak mencari kebenaran, apa yang dicari dalam dunia ini? Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ayat hafalan ini dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Bapa,
kalau tidak melalui aku. Bayangkan. Berarti orang yang betul-betul mengaku sebagai anak Tuhan pasti cinta Tuhan. Karena dia jalan kebenaran. Sifat-sifatnya Tuhan itu nempel dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu pasti menjadi kesenangan Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kita sudah menjadi kesayangan Tuhan? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala apapun yang kita putuskan dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Apa yang kita seringkali dahulukan itu tidak akan membuat kita gagal fokus, gagal paham akan rencana Tuhan. Seringkali kita gagal paham rencana Tuhan. Tuhan sudah mengatur hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Tetapi seringkali rancanganku yang mau terjadi. Karena apa? Kita tidak mengerti kebenaran. Kita mengerti kebenaran bukan hanya masuk gereja, keluar gereja. Bukan kita hanya melakukan ritual agama. Tetapi kita mengajar kebenaran apa? Ketika kita membangun terus hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita untuk membawa kita memimpin sesuai dengan rencana Tuhan. Seolah-olah kita menjadikan Tuhan sebagai objek mengerti Tuhan tetapi apa? Kita tidak mengalami Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, tetapi Alkitab jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti manusia boleh merencanakan hal-hal, mengerjakan hal-hal yang baik menurut pandangan manusia. Tetapi Tuhan, Alkitab bilang apa? Tuhan yang menguji segala sesuatu. Berarti belum tentu apa yang baik kita lakukan, belum tentu itu Tuhan yang pandang baik. Apa yang kamu ukur, itu yang Tuhan ukur. Bagaimana dengan kekristenan kita? Cukupkah kita melakukan hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Sehingga apa? Ketika kita melangkah, kita pasti jangan. Belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh iya. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada yang Tuhan sudah kerjakan, bagian kita harus kerjakan buat Tuhan. Bagian kita apa? Menyenangkan hati Tuhan, melayani Dia, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bersuka cita, banyak hal. Intinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang yang seperti ini pasti hidupnya cinta Tuhan, tidak pernah mundur, tidak pernah khawatir, tidak pernah hal-hal yang negatif ada di pikirannya. Karena apa? Roh yang ada dalam diri kita, kita bilang apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar, amin, daripada apa? Iya. Jadi di sini jangan kita berjalan karena hidup ini sebuah perjalanan dalam kekekalan sorga atau kekekalan mana ini? Neraka. Kalau kita mengaku Kristen terus berharap hanya masuk sorga, sebenarnya salah. Karena apa? Tujuan kita hanya Tuhan inginkan supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Alkitab bilang, hiduplah jaga kekudusan. Hiduplah seperti orang-orang yang. Jadi di sini firman Tuhan sungguh jelas mengajarkan kita supaya apa? Bagian ini dikatakan dalam ayat 21 dikatakan akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ayat 22 dikatakan dalam Amsal 21 ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari para kesukaran. Jadi sangat jelas Alkitab mengingatkan kita, mendorong kita supaya apa? Jangan sampai kita sudah setia dulu, tetapi sekarang bagaimana? Kita hanya setia pada waktu hal-hal yang dunia lakukan. Kita hanya setia pada waktu manusia ini lakukan, baru kita lakukan. Tetapi Alkitab jelas mengingatkan kita supaya orang yang bijak, orang yang senantiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, meminta Roh Kudus yang senantiasa membawa kita untuk mengerti setiap kebenaran yang Tuhan inginkan. Kita boleh baca lagi di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-6. Amsal 11 ayatnya yang ke-6.
Dikatakan orang yang jujur dilepaskannya oleh apa? Kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh apa? Hawa nafsu. Bayangkan. Betul kita menjalankan ritual agama, betul kita menjalankan ibadah kita, masuk gereja keluar gereja. Tetapi yang berkuasa dalam kita, kedagi, Alkitab jelas, bukan saya berkata. Tertangkap oleh apa? Hawa nafsu. Kalau nafsu makan mungkin bisa, tetapi jangan nafsu kedagingan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Alkitab jelas mengatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh. Ini keputusan kita, karena apa? Kita yang akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita tidak merubah pandangan kita, tanggung sendiri akibatnya. Amin. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Tuhan segala sesuatunya, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tergantung setiap keputusan kita, tergantung iman kita, tergantung setiap tindakan kita. Apakah kita mau kejar Tuhan, mengejar kebenaran, atau kejar dunia? Ini orang yang kejar dunia, Alkitab jelas mengatakan semua ngengat dan karat akan Tuhan akan menggulung seperti tikar dunia ini, Alkitab bilang. Kalau Tuhan gulung seperti tikar dunia ini, apa yang kita harapkan dalam dunia ini berarti? Kita harus betul bekerja. Makanya Alkitab jelas mengatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan bukan hanya fokus karena kedagingan. Kebaikan fokusnya kepada siapa? Menyenangkan Tuhan. Sehingga apa? Apa yang tidak pernah timbul, itu yang Tuhan sediakan. Jadi bagaimana orientasi pemikiran kita sehingga kita hanya mencari Tuhan, hanya menjawab supaya Tuhan menjawab doa kita, hanya meraih berkat-berkatnya toh, hanya meraih yang terbaiknya, sedangkan kita tidak melakukan bagian untuk menyenangkan Tuhan, yaitu apa? Lewat mengejar kebenaran. Kita hanya memilah-milah waktu, kita hanya mengatur hal-hal yang terbaik buat kita, sedangkan untuk Tuhan baru kita memati masuk surga. Bagaimana bisa? Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Alkitab jelas mengatakan pertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Apa yang kita buat Tuhan? Menyenangkan Tuhan? Nah, kita tahu keadaan kondisi sekarang yang kita hadapi bukan sekedar keadaan yang biasa. Sakit penyakit di mana-mana, gempa di mana-mana. Yang terjadi kemarin Semeru itu, Gunung Semeru. Bukan Gunung Semeru, tapi Gunung Semeru. Jadi di situ yang Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Jangan bilang, oh Makassar aman ji. Jangan berharap aman-aman. Kita bilang dari situ aman-aman akan terjadi. Jangan kita tinggal di zonanya nyaman. Nyaman apa? Saya begini-begini saja aman ji, biar terserah. Tidak bisa. Hubungan kita yang menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan pasti senang kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran pasti hidupnya damai sejahtera. Uang boleh tidak ada, keadaan mungkin boleh susah. Alkitab jelas mengatakan, dan pujian mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa? Berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tergantung sekarang kehidupan kita. Apakah kita terus ingin meraih setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam Mazmur 93 ayatnya yang keempat. Mazmur 93 ayatnya yang keempat. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat siapa? Tuhan di tempat tinggi. Langit bumi pasti lenyap, Alkitab bilang. Tetapi apa? Bayangkan, kalau kita tidak cinta Tuhan, bukan hanya bibir mulut, kita tahu pujian, kita tahu ayat, tapi tindakannya mencintai serupa dengan dunia ini. Nah, di sini firman Tuhan jelas, orang yang mengejar kebenaran, Tuhan pasti merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan hebat di atas, yang tinggi di atas. Dikatakan tadi. Dikatakan lagi di dalam Markus 7 ayat 7. Apa dikatakan?
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bayangkan, orang yang mengajar kebenaran bukan hanya mendengar setiap perkataan manusia. Apa yang kita inginkan lakukan, itu yang kita lakukan, bukan pekerjaan manusia. Karena yang kita sembah ini adalah roh. Makanya Alkitab jelas mengatakan apa? Mari kita datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam roh dalam tubuh, bukan. Tetapi roh dalam kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Kehidupan kita pasti hal-hal yang selalu positif dan senantiasa naik berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di hari pengabisan ini. Jadi Tuhan senantiasa jelas mengingatkan kita, manusia boleh rencanakan sesuatu hal yang tidak baik. Pujian mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Ya. Jadi jangan kita menukar kasih karunia Tuhan yang mahal itu dengan kita mengerjakan hal yang sia-sia. Percuma kita melakukan perjamuan kasih kalau hanya 1 bulan 1 kali, terus besok kita tidak tahu lakukan dosa lagi. Sia-sia pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada amin atau tidak ini? Sia-sia berapa kali kita mungkin 3 gelas masuk, mungkin dari sia-sia semuanya itu. Percuma kita makan tubuh, kita menangis, besok kita kata-katawa lain, tidak tahu apa yang kita bikin. Jadi ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Hal-hal yang kita lakukan betul-betul berguna. Berguna untuk apa? Kekekalan. Kekekalan ada 2. Kekekalan surga dan neraka. Keputusan kita yang menentukan ke sana nanti. Sekarang. Ketika kita mendahulukan Dia, dahulukanlah kerajaan kebenarannya. Kebenaran itu yang akan senantiasa membawa kita untuk terus bersama-sama dengan Yesus. Jelas kira-kira ya? Jadi di sini firman Tuhan sangat mengingatkan kita. Kita boleh baca lagi dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-9. Galatia 4 ayatnya yang ke-9. Inilah sifat manusia. Dikatakan apa? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal apa? Allah. Atau lebih baik sesudah kamu dikenal apa? Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada siapa? Roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepada, bayangkan besarnya anugerah Tuhan. Dia rela mati di kayu salib sehingga kita memperingati perjamuan suci, tubuhnya terpecah-pecah, baru kita besok melakukan hal-hal yang negatif lagi. Bagaimana bisa? Kita tidak akan berkenan. Kita tidak hanya mengejar kebenaran pada waktu di ibadah, tetapi setiap langkah kita itulah ibadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, sebagai itulah yang kudus, yang berkenan dan sejati di hadapan Tuhan. Itu Alkitab bilang. Ketika kita melangkah, ketika kita memperagakan apapun yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, ketetapannya kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan, Tuhan senang dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita sudah mengalami, kita tidak sudah mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang kita lakukan. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kita tahu ayatnya dalam Mazmur tuh. Mazmur 112 ayat 1 apa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Iya. Jadi segala hal-hal yang Tuhan sudah siapkan, sudah rencanakan dalam depan kita, tergantung sikap tindakan kita, keputusan kita setiap hari. Itu yang menentukan penyertaan Tuhan. Immanuel, kita manunggal di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesuai rencana Tuhan dalam kehidupan kita, malaikat Tuhan terus senantiasa menjaga kehidupan kita. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai 28. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai 28. Dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Dikatakan apa?
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak apa? Tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang apa? Yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan apa? Takut. Makanya saya katakan tadi, kita harus betul-betul takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya haus dan lapar akan kebenaran. Tanda-tandanya orang cinta Tuhan pasti haus dan lapar akan kebenaran. Tanda-tandanya itu berarti kita harus koreksi diri kita. Kita hauskah kebenaran? Kita cintakah Tuhan? Apakah kita cinta pada waktu ada berkat? Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita? Jadi ini kita harus mengoreksi, mengubah sekarang cara pandang kita. Betul kita harus bekerja, tetapi fokusnya bukan itu. Amin. Fokusnya hanya siapa? Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak hanya munafik, kita tidak hanya mengatur ini, mengatur itu tentang kerohanian, tetapi kita tidak mengatur diri sendiri. Kita tidak disiplin dengan kebenaran. Jadi di sini firman Tuhan jelas mengingatkan kita supaya apa? Kita tegas pada diri sendiri. Jangan tegas pada orang lain sehingga kita tegas diri sendiri, diselipin dalam diri sendiri tentang kebenaran, itu hilang dalam kita. Itu namanya Tuhan akan menolak kita. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, yang apa? Masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan. Berarti orang yang berseru-seru, orang yang menyanyi pun, orang yang melakukan pun belum tentu berkenan kepada Tuhan, tetapi orang yang melakukan. Amin. Itu yang firman Tuhan bilang. Jadi di sini firman Tuhan mungkin singkat, tetapi kita harus memahami betul perjalanan kehidupan kita. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh memastikan posisi kita sudah benar betul atau tidak. Posisi kita sekarang sudah berjalan betul dengan jalurnya Tuhan kah atau tidak. Sehingga apa? Kita tidak akan menyesal. Penyesalan terakhir itu paling merugikan dalam hidup kita. Penyesalan terakhir itu harus kita hilangkan. Kita harus betul-betul membuat keputusan kita dari awal sampai akhir. Karena bukan langkah awal yang menentukan, langkah akhir. Kalau langkah akhir kita dan awal kita sesuai, Tuhan pasti siap menyambut kita. Perjamuan anak domba, bukan anak kambing. Kalau kambing gitu enggak tahu iblis. Perjamuan anak domba. Jadi di sini firman Tuhan sangat jelas supaya apa? Kita mengerti betul, memahami betul rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan begini. Ia membuat apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai, bayangkan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada pujian itu yang seringkali kita lakukan, tetapi seringkali kita hanya sebatas pujian, kita hanya ucapkan, tetapi tindakan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kekristenan. Banyak iman Kristen gugur karena apa? Hanya sebatas manis di bibir. Jadi di sini firman Tuhan betul-betul jangan kita bertopeng di hadapan Tuhan, karena semuanya Tuhan tahu. Kita ini bagaikan suratan yang terbuka dapat dibaca semua. Kita tidak bisa menipu. Alkitab jelas mengatakan di dasar laut pun Tuhan tahu. Jadi kita mesti puji di mana? Bayangkan, kita tidak bisa tipu Tuhan. Kita tidak bisa berperan bertopeng apa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui setiap perancangan kita. Olehnya sebab itu, saya undang teman-teman pelayan naik ke depan, kita akan selesai. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kita, lewat setiap syukur kita, keputusan kita. Sehingga lakukan apa yang kita lakukan,
Apa yang kita ukur, itu yang Tuhan ukur. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji syukur bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita sudah dengar firman Allah. Biarlah hiduplah sesuai dengan kebenaran. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Mengenal kita. Mari kita sama-sama sebelum menyatu dengan tubuh Kristus, kita mau berkata kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Mau katakan, Tuhan, Engkau yang tahu hidupku. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami semua. Mau katakan, Tuhan, mari. Tuhan yang memulihkan kita, melayakkan kita untuk menyatu dengan tubuh Kristus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Saya undang para pelayan berjamuan. Ya Tuhanku, Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan kepadamu, biarlah manis mendengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh, hanya Ya Engkau, hanya Engkau yang layak bermazmur diberikan, diagungkan. Selagi ku ada, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengaduan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan Tuhan,
Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Engkau ada di sini. Engkau melihat kami semua. Kerinduan, kehausan kami terhadap Engkau. Engkau yang tahu persis setiap hati kami. Inilah kami, Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kan kami, layakkan kami untuk bersekutu dan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Ampuni kami, percaya bahwa tubuh-Mu, tubuh yang mulia, tubuh yang berkuasa, yang memulihkan, yang menyelamatkan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kami kehidupan bagi kami. Saat kami bersekutu, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terlepas, yang dalam buntu terbuka, dan dalam segala apapun yang engkau kami hadapi, Tuhan telah menyelesaikan dan membuka segala-gala kekuatan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima dan memakan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walaupun semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Yesus itu, hanya Yesus yang disembah. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan dan Raja. Dialah Raja dan Dialah haleluya. Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Kau tetap Allah. Sekarang bangkit berdiri. Kau tetap Allah. Kita bangkit berdiri yang sudah terima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dia bukan makanan yang biasa. Kita bisa beli, saudara, sebanyaknya. Ini roti hidup yang telah dicurahkan, diserahkan dan dipecah-pecahkan dan diberikan bagi kita. Dia sudah pernah mati dan bangkit. Kebangkitannya itu yang membuat kita mau beroleh hidup, menang, dan keselamatan ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu di saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah, kita akan bersatu dan Dia akan menyertai kita. Kita orang-orang yang menang sebab Kristus telah menang atas maut. Untuk itu kita mau tetap pegang teguh apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Apakah saudara percaya bahwa ini tubuh Kristus yang saudara pegang? Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pernyataan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita tidak sendirian. Sebab di saat kita menyatu dengan tubuhnya, kita makan tubuhnya, itu akan membuat kita kuat dan sembuh, menjalani kehidupan di dunia. Kita bisa hadapi semuanya, menjadi orang-orang yang kuat, yang menang. Untuk itu, percayakah saudara bahwa ini tubuh Kristus? Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dia darahnya yang tercurah, yang menebus segala dosa kita. Darah yang mahal. Untuk itu, ingat betapa besar kasihnya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita minum darah ini menjadi peringatan akan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyucikan kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Darahnya yang telah menyucikan kita, mendamaikan kita, bersatu menghadap Tuhan Bapa di surga. Untuk itu, minum. Apakah engkau percaya bahwa minuman ini adalah darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Oh, Yesus yang terima kasih. Ya lama-lama nama-namamu. Ya lama-lama ya nama-nama ya. Haleluya, haleluya, ya la 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 la, ya la la basika la la, haleluya, ya la 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 la, ya la 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 la, Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Ya Rabbanamu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Bapak percaya yang sakit sudah disembuhkan. Saat ini percaya bahwa apa persoalanmu sudah diselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan membuka jalan yang tertutup. Tuhan memberikan hikmat bagimu. Tuhan akan membuka pintu berkatnya kepadamu. Apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, Tuhan menjadikan engkau naik dan naik, tidak turun. Tuhan membuat engkau menguasai kehidupan, kekuatan yang ada di dunia ini. Sebab
sebab semuanya kuala kuasa sudah berada di bawah kaki Tuhan Yesus, sudah berada di bawah kaki anak-anak orang percaya. Untuk itu hiduplah dengan penuh damai sukacita kemenangan. Kami beri Kau tempat tertinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami beri lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami beri hanya bagimu Bapa. Ku sanjung dari tempat tinggi. Berikan dia yang terbaik, berikan dia yang terutama. Pintu Tuhan membuka jalan bagimu, masa depan, kehidupanmu, rumah tanggamu, sertai diberkati, hidupmu diselamatkan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kekasih Tante Mama Koja boleh bawa kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Kemuliaan pujian hanya bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Semuanya itu hanya karena kemurahan-Mu bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Allah, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai melayani firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Engkau berkati terus urapan Allah terus mengalir dalam hamba-Mu ini. Biar di dalam pelayanannya diikuti oleh mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar firman Tuhan akan dikuatkan imannya, akan dibangun imannya, menjadi kuat menghadapi hidup yang Tuhan masih beri, sehingga dia terus Tuhan mengalami mujizat Tuhan di dalam setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Allah, terpuji-puji Tuhan. Kami berdoa terus bagi Ibu Gembala kami di sini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau urapi terus, pakai terus hamba-Mu ini di dalam melayani sidang jemaat Tuhan di sini. Kuasa Tuhan menyertai setiap pelayanan mereka, dan banyak yang direncanakan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang empunya semuanya itu, dan Tuhan akan berkuasa melakukan semuanya itu. Kami hanya pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam tempat ini. Umat-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus berkata-kata di dalam hati pikirannya, sehingga Tuhan firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini untuk memberikan kami Tuhan nasihat di dalam mengiring Tuhan, bahwa di dalam kebenaran dan kasih itulah yang menjadi bagian setiap umat percaya kepada Tuhan. Biar itu menjadi bagian kami semuanya Tuhan, sehingga kami mengejar Tuhan kekudusan daripada Tuhan, kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga hidup kami yang kami masih jalani ini
hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus rindu dan haus akan kebenaran Tuhan, mendahulukan di dalam segala-galanya. Berikan semangat bagi kami semua Tuhan, untuk selalu mau bersama-sama beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Karena itulah yang terbaik di dalam hidup kami semua. Nyatakan itu di dalam setiap pribadi kami, rumah tangga kami Tuhan, sehingga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kekuatan kesehatan dari Bapa di surga terus mengalir di dalam hidup kami. Amat terlebih kami orang tua yang ada Tuhan, itu neneknya Pani, neneknya Wanri Tuhan, Nenek Edi, Nenek Henry Tuhan, kami hanya bawa hidup kami dalam tangan kasih anugerah-Mu. Tuhan, pertambah-tambahkan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh setia terus mengiring Tuhan sampai kapanpun napas yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hidup kami beribadah kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan sebagai orang tua yang lanjut usia di dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami terus Tuhan, sehingga Tuhan kami masih ada hidup dan kami mau tetap bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami selalu berdoa buat kaum muda-Mu di sini Tuhan. Engkau urapi semua Tuhan, pakai dia di dalam melayani Tuhan. Biar kekudusan, kesucian dari Bapa di surga menjadi bagian kaum muda-Mu di sini Tuhan. Nah, sekolah minggu Tuhan berkati pertumbuhan mereka, taruh kepintaran bagi anak sekolah minggu, sehingga mulai dari kecil dia boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Banyak rencana yang direncanakan sidang jemaat Tuhan di sini, khususnya di dalam menghadapi hari Natal kelahiran Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati semuanya. Tuhan, berikan kesehatan bagi jemaat-Mu di sini, sehingga semuanya bersatu memikirkan dan bekerja di dalam pekerjaan Tuhan ini. Berkati segala kebutuhan mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan itu semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami ada di dalam bangsa Indonesia ini. Kami mau Tuhan di bangsa ini terjadi kedamaian, ketentraman Tuhan. Oh, biar Tuhan di Indonesia ini nama-Mu terus disampaikan di mana-mana. Olehnya itu Tuhan, lindungi, pelihara presiden kami. Oh Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok. Biar kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka, kesehatan di dalam bekerja, mengerjakan Tuhan pekerjaan di bangsa Indonesia ini. Biar kejujuran terjadi bagi pekerja-pekerja bawahan Jokowi Tuhan. Inilah kerinduan kami umat manusia yang ada di dalam Indonesia ini, supaya Tuhan di mana-mana ada kemakmuran terjadi bagi bangsa kami, umat Indonesia ini. Oleh itu Tuhan, kami berdoa terus bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai terus hamba-Mu, urapan Allah terus mengalir, memakai dia menyampaikan keselamatan dari Bapa di surga, sehingga Tuhan dimanapun saja berada, biar kuasa nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan dimanapun saja berada menyampaikan sabda kebenaran Tuhan, nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Kebutuhan mereka Tuhan berkati dan percukupkan semuanya. Kali lagi Tuhan, urapan-Mu terus memakai setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami, dan saat ini kami mau memberi buat pekerjaan Tuhan
tanda kami beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati semua, sehingga semuanya boleh Tuhan mau melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur buat pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kepada Bapak Seth, saya silakan untuk mengumumkan sepekan nafiri. Shalom, puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Selesai habis ibadah sebentar, kita mungkin boleh tinggal untuk latihan sangkor umum di gereja. Kemudian besok sampai hari Kamis tidak ada latihan untuk Natal. Jadi hari Senin itu kita isi untuk dekorasi gereja untuk anak-anak muda yang terlibat dalam dekorasi untuk boleh menyelesaikan dekorasi. Kemudian hari Selasa kita isi dengan latihan sangkor umum. Jadi hari Selasa latihan sangkor umum jam 6:30 malam di gereja. Kemudian hari Rabu kembali adik-adik untuk dekorasi di gereja jam 7 malam. Kemudian hari Kamis doa malam di gereja jam 6:30 malam. Pembukaan Ibu Rena dan pelan firman Tuhan Bapak Yeskiel, dan dilanjutkan dengan latihan sangkor umum di gereja. Kemudian hari Jumat latihan untuk persiapan Natal jam 6 sore di gereja. Jadi hari Jumat latihan Natal. Kemudian hari Sabtu tidak ada kegiatan. Hari Minggu ibadah raya yang pertama jam 9 pagi. Plan worship leader Bapak Yeskiel, plan singers Ibu Lina dan Saudari Dea. Demikianlah pengumuman warta ya sepanjang minggu. Mungkin pengumuman tambahan saya serahkan kepada Ibu Bendahara Natal, Ibu Andestri Toding, untuk menyampaikan. Kalau atau sebentar kita mungkin bisa rapat untuk ini ya, kas Natalnya bagaimana, untuk persiapan Natal kita bagaimana. Demikian pengumuman, saya kembalikan ke pemimpin pujian. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dahulu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, sekali lagi serukan, aku punya Tuhan yang besar. Saya mengundang Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Katakan tegas, yang aku telah punya Tuhan. berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siapa yang mau terima, katakan. Ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang menggenapi janjimu. Kami terima Tuhan. Kami sudah terima apa yang kami sedang imankan, apa yang sedang kami gumuli. Kami sudah terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka, Tuhan memberikan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan buat hadirmu Tuhan bersama dengan kami dalam persekutuan kami. Kami rasakan kehadiran, kami rasakan damai sukacita, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau berbakti, kami mau menyenangkan hatimu, kami mau melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji, agung, mulia Engkau yang termulia, Engkau yang layak kami sembah. Saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, tetap percaya. Engkau sudah dengar firman Tuhan, lakukan firman. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu akan dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Kemenangan sudah kau terima saat ini juga. Pulanglah, Bapa di surga menyertai, melindungi dengan sempurnanya hidup, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Dan anugerahnya Yesus Kristus terus menguduskan dan membimbing kita dan menyempurnakan. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kemenangan dan penuh damai sejahtera, kasih setia menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
mengangkat dan membawa kita dalam kemuliaan-Nya yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.